Perkenalkan, saya Pendeta Abednego dari GKJ Sambirejo, Klasis Sragen. Salam sejahtera untuk kita semua dan tetap semangat di dalam terus menggali potensi, karena itulah tugas kita. Saudara-saudaraku, saya perlu memperkenalkan diri. Saya di Klasis kebetulan ditunjuk sebagai bidang PEJM, yaitu pemberdayaan ekonomi jemaat dan masyarakat. Nah, saya akan sedikit cerita tentang Klasis Sragen, Selayang Pandang. Nah, di suatu masa, kurang lebih tahun 2011, Klasis Sragen mengalami krisis ekonomi. Dan karena krisis ekonomi inilah sampai-sampai kami sempat protes ke sinode untuk menurunkan, atau kami berniat untuk menunda pembayaran IDKK di sinode, karena memang kondisinya gereja-gereja yang ada di Klasis Sragen yang berjumlah 12 itu mengalami pergumulan ekonomi yang berat. Sampai akhirnya dari pihak sinode mendatangkan sebuah tim untuk berdialog dengan Klasis Sragen. Nah, di dalam dialog inilah ada sesuatu yang sangat menarik yang dicambuk begitu dalam tanda kutip oleh sinode, dan diingatkan bahwa sesungguhnya setiap gereja itu punya potensi. Sesungguhnya setiap gereja itu punya talenta. Cuman masalahnya itu menjadi sesuatu yang vital atau tidak. Nah, waktu itu kami diajak untuk mulai menggali potensi-potensi yang ada di Klasis Sragen dan dijadikan itu sesuatu yang vital. Nah, pasca pertemuan itu kami berbenah diri. Kemudian kami mencoba memetakan, mapping di Klasis Sragen ini. Jadi Klasis Sragen seperti yang saya katakan tadi terdiri dari 12 gereja, begitu. Nah, kebetulan 12 gereja ini kalau dibelah begitu, di mana di Sragen ini ada rel kereta api itu sebelah utara dan sebelah selatan, itu jumlahnya sama. Sebelah utara ada 6 gereja, sebelah selatan itu juga ada 6 gereja gitu ya. Nah, kebanyakan gereja-gereja yang di luar kotanya ini adalah yang banyak mengalami pergumulan untuk perekonomiannya. Nah, seperti tadi saya sampaikan, setelah perjumpaan itu kami coba mapping potensi yang ada. Nah, ternyata kami cukup terkejut. Ternyata kami punya banyak potensi. Ada yang di bidang jasa, ada di bidang pertanian, kemudian ada juga para usahawan yang kreatif untuk mengelola hasil bumi dan seterusnya. Nah, ternyata setelah kami petakan ini betul-betul potensi yang luar biasa yang selama ini secara gerejawi belum tersentuh. Mereka masih bekerja sendiri-sendiri dan untuk kepentingan sendiri. Nah, dari melihat situasi inilah kemudian Klasis melahirkan bidang PEJM yang menjadi salah satu bagian dari KESPEL gitu. Nah, kemudian bidang PEJ ini dimandati oleh sidang Klasis untuk menggali potensi yang ada ini dan kemudian mewadahi potensi yang ada ini untuk bersama-sama diberdayakan sehingga dampaknya nanti pada perekonomian gereja secara global, dan lebih lagi akhirnya nanti berdampak juga pada iuran IDKK yang dulu sempat menjadi protes bagi Klasis Sragen karena kondisi perekonomiannya.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejak itulah kami bergiat diri untuk terus belajar dan belajar, mulai mengenali, dan akhirnya kami mewadahi waktu itu. Dan seiring berjalannya waktu, kira-kira tahun 2014, kami juga belajar sistem keuangan di Purworejo yang terkenal sebagai credit union. Dan akhirnya dari pembelajaran itu kami pun mendirikan credit union Bahtera Abadi namanya untuk Klasis Sragen. Dan dari credit union inilah kami dimulai dari awal, dari tidak punya apapun begitu, akhirnya kami bisa menggali seluruh potensi yang ada di Kabupaten Sragen, mewadahi. Nah, kemudian di suatu persidangan, saudara-saudaraku, sidang klasis memutuskan bahwa bidang PEJM ini harus lepas dari Kespel karena konsentrasinya sudah jelas di sisi menghidupi perekonomian, sehingga meringankan beban dari bidang Kespel. Sekarang bidang Kespel urusannya di sisi lebih pada ke lingkungan gitu ya, sementara di PEJ ini khusus di bidang ekonomi dan Kespelnya di sisi ekologinya. Nah, kemudian ketika kami menyadari bahwa para pengusaha-pengusaha ini perlu sebuah wadah untuk sebuah pemasaran bersama yang bisa dinikmati bersama, bahkan dinikmati oleh gereja-gereja seklasis. Nah, seiring berdirinya CU Bahtera Abadi, kemudian di dalam sebuah persidangan klasis diputuskan agar PEJM ini dikerjasamakan dengan CU Bahtera Abadi, karena ternyata para pelaku-pelaku usaha yang ada di PEJM itu ternyata juga anggota CU Bahtera Abadi. Mengapa tidak? Ini kemudian dikolaborasi, jadi yang menggali potensi dan memberdayakan ini bidang PEJ, kemudian yang menangani transaksi, menangani bidang keuangannya itu adalah CU Bahtera Abadi. Nanti ada rekan kami yang akan menjelaskan bagaimana CU Bahtera Abadi ini mewadahi dari para pengusaha di bidang PEJ. Saudaraku, seperti yang kami rasakan, bahwa sekali lagi sesungguhnya setiap gereja itu mempunyai potensi, cuman masalahnya adalah itu dianggap vital atau tidak. Nah, kalau dianggap vital, mari kita gali. Jangan sampai seperti dalam perumpamaan di Matius 25 itu ya, bagaimana yang punya satu talenta karena tidak diberdayakan, kelak harus dipertanggungjawabkan pada dia yang telah memberikan dan mempercayakan talenta itu. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari terus bergiat bahwa sesungguhnya kita itu punya potensi. Mari kita gali, dan percayalah, sekalipun harus bercucuran air mata, bercucuran keringat, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Pada saatnya setiap jemaat, setiap gereja, setiap klasis sesungguhnya itu akan sesuatu yang luar biasa ketika ini tergali semua, dan akhirnya setiap orang mempunyai sesuatu yang untuk dipersembahkan lebih lagi dan lebih lagi pada Yesus Kristus Sang Raja Gereja. Selamat menggali potensi yang ada di klasis kita masing-masing. Dengan ini kita bisa berbagi, kita bisa saling memberikan informasi. Siapa tahu apa yang ada di Sragen ini bisa diterapkan di kelas lain. Sebaliknya juga di tempat saudara-saudara mungkin kami harus belajar yang akan semakin menguatkan di KPB, di klasis Sragen. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Salam.
Nama saya Dodi Kurniawan. Sehari-hari saya adalah seorang petani. Saya berkantor di sawah, tetapi ketika CU membutuhkan, maka disinilah saya, di CU saya sebagai sekretaris 1. Dan kebetulan di Klasis saya juga menjadi anggota dari PEJM. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih, saya akan memberikan sedikit keterangan tentang CU Bahtera Abadi. Setiap lembaga tentu mempunyai tujuan, dan tujuan dari CU Bahtera Abadi adalah kami ingin memberdayakan masyarakat ekonomi kecil dan menengah di Sragen melalui 2 hal, yaitu pendidikan dan yang kedua layanan keuangan yang baik. Sampai hari ini Kredit Union Bahtera Abadi mempunyai 266 anggota. Hampir sebagian besar anggotanya mempunyai usaha sendiri. Di depan kita bisa melihat banyak sekali contoh-contoh produk dari anggota kami. Ada madu, ada juga segala produk jenis ara. Kemudian anggota kami juga mempunyai produk lemon, sirup lemon. Anggota kami juga ada yang berkecimpung di bidang pembuatan segala macam keripik. Kemudian ada juga pembuatan batik, tenun, dan sebagainya. Tetapi itu semua kadang kami mempunyai kesulitan, dan mungkin ini yang bisa dirasakan juga oleh hampir semua pengusaha, yaitu pemasaran. Ketika berbicara tentang pemasaran, kesulitan demi kesulitan selalu muncul di depan kami. Bahkan ketika kami sudah mempunyai semangat yang sama, saling mendukung satu anggota dengan anggota yang lain, saling menguatkan, saling memotivasi, kami terus melakukan pelatihan-pelatihan dan menindaklanjuti itu. Kadang kami masih kesulitan juga dalam hal pemasaran. Sampai akhirnya kami bertemu dengan Yayasan Tokajaya dari Salatiga. Kami mulai menjalin hubungan dan akhirnya mengerucut untuk membentuk sebuah kantor pemasaran bersama. Pengurus CU Bahtera Abadi selalu berusaha untuk mendengarkan kebutuhan-kebutuhan anggota. Ketika ada anggota yang merasa bahwa mereka butuh pelatihan, misalnya dalam hal kuliner, maka kami bersama-sama mengadakan pelatihan itu. Kami mengundang narasumber yang berkualitas. Kami menindaklanjuti hasil dari pelatihan itu sampai akhirnya terbentuk wirausaha-wirausaha baru di lingkup Klasis Sragen. Kami tidak bisa berdiri sendiri. Kami harus terus saling menguatkan dan memotivasi antara anggota satu dengan anggota yang lainnya. Dan CU mewadai itu. Tidak hanya sampai di situ, CU juga menyediakan sarana prasarana yang lain. Misalnya kami menyediakan modal, mungkin ada yang membutuhkan gerobak, rombong untuk anggota kami bisa berjualan. CU sudah menyediakan sampai ke situ. Hanya yang dibutuhkan adalah anggota yang mau bekerja dan merubah nasibnya, dan CU akan mendukung. Selain usaha-usaha yang menghasilkan produk-produk yang salah satu atau beberapa contoh ada di depan kita, CU Bahtera Abadi juga mengembangkan usaha ekonomi kreatif. Lebih khusus lagi, yaitu usaha di bidang pelatihan musik gereja. Ini menjadi terobosan yang baru buat kami, karena kami melihat kebutuhan dari pemusik-pemusik gereja yang tiap gereja kadang kekurangan pemusik-pemusik itu. Dan BMC atau Beethoven Music Course yang ada di GKJ Sambirejo menangkap ini. CU Bahtera Abadi hadir untuk masyarakat Sragen. Kami mengundang untuk semua pengusaha-pengusaha di Sragen yang belum bergabung menjadi anggota CU Bahtera Abadi, mari bergabung bersama kami, belajar bersama kami,
dan mempunyai tujuan yang sama untuk memajukan masyarakat Sragen menjadi lebih baik lagi. Kita akan saling bekerja sama, sanggul sinanggul ing bot repot. Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore, perkenalkan, nama saya Coach Yuli Lastini. Kami dari Beethoven Music Courses atau biasa anak-anak menyebut BMC. Kami satu sanggar musik, di mana sanggar musik ini timbul atau dimulai ketika masa pandemi COVID-19. Jadi di saat pandemi ini justru menjadi berkah bagi kami bisa mendirikan sanggar musik Beethoven atau Beethoven Music Courses. Ya, karena masa pandemi anak-anak ini banyak nganggur di rumah, sehingga ada ide dari kami bahwa gimana kalau seandainya anak-anak ini dilatih menjadi organis gereja, di samping untuk kader bagi mereka supaya gereja-gereja ini punya pengiring, karena di gereja kami kebetulan juga minus pengiring. Nah, anak-anak kami hubungi dan kami mendatangkan satu pelatih, satu coach, masternya di daerah Sragen. Akhirnya jadilah kemudian Beethoven Music Courses ini, di mana anak-anak ini belajar musik atau iringan ibadah ini dalam 1 bulan mereka sudah bisa mengiringi. Bagaimana dan apa Beethoven Music Courses, nanti akan ada coach sendiri yang akan menerangkan lebih detail apa yang dipelajari di sini, sehingga anak-anak begitu bisa menguasai hanya dalam waktu 1 bulan sudah bisa ngiringi musik. Mari silakan datang di kami Beethoven Music Courses BMC. Di sini akan dilatih untuk menjadi organis gereja yang cepat dan handal. Terima kasih. Halo, salam BMC. Saya Coach Rahmat. Saya adalah salah satu pengajar di BMC Music Course. BMC Music Course ini tim kami itu mengajarkan bagaimana mengiringi kebaktian di dalam musik gereja, dan kami saat ini itu masih mengkhususkan di dalam kidung K, PJ, dan KJ. Kami membuka 3 kelas, yaitu kelas grade pertama itu adalah kelas minuet, kemudian grade 2 itu adalah kelas sonata, dan grade 3 kelas simfoni. Dari 3 kelas ini kami bagi sekarang ini menjadi 3 pertemuan dari hari Senin itu jam 4 sampai jam 6, jam 6 sampai jam 8, hari Rabu jam 4 sampai jam 6 dan jam 6 sampai jam 8, dan hari Jumat juga dengan jam yang sama. Kami di kelas simfoni itu adalah menciptakan kemandirian untuk anak siswa itu bisa mengiringi sendiri. Sekarang kami akan membagi apa-apa di kelas itu yang dipelajari. Di kelas pertama adalah kelas minuet, itu adalah belajar mengenai nada-nada di situ, kemudian akordingnya dan progres chord secara dasar, sehingga anak itu bisa mengerti dengan mudah bagaimana dia mengoperasikan keyboard, memainkan tangan kiri dan tangan kanan, mensinkronkan untuk satu lagu saja. Tetapi nanti dalam 1 bulan dia akan mengiringi secara grup. Jadi dalam kebaktian itu ada 7 kidung, 8 sekalian amin dibagi ada 8 anak. Nah, kami di kelas itu sekarang ini ada, setiap kelas ada 8 anak, dipas untuk liturgi gereja dalam kebaktian itu. Jadi setiap anak itu nanti mengiringi 1 kidung pujian. Kira-kira kami bisa mengajar itu dalam 1 bulan. Jadi dengan cara-cara kami mengajar yang itu bisa mempercepat anak itu mengerti. Bahkan
di BMC ini hanya waktu 20 menit kami bisa mengajarkan seluruh akord mayor dan minor dalam berbagai nada, entah itu tuts hitam atau tuts putih, dan menyebutkan semua akord itu dalam satu pertemuan, sehingga nanti keterampilan menyinkronkan ini ke berikutnya sudah cukup. Itu kelas minuet. Kemudian di kelas sonata itu sudah mengenai mencari dan menemukan akord sendiri, itu namanya solfeggio, mencari nada supaya mereka dapat menemukan according, dan mereka bisa mencari, merasakan tembak nada, mendengarkan, sehingga kedewasaan di dalam memainkan musik itu anak-anak itu akan mempunyai, merasakannya gitu ya. Itu dalam waktu 2 bulan per kelas. Tadi minuet tadi 2 bulan, sonata 2 bulan, dan kemudian yang terakhir itu adalah kelas simfoni. Kelas simfoni ini sudah ke apresiasi, jadi mencoba untuk mendekati lagu itu ke sejarahnya. Misalnya lagu Kidung Pujian apa itu yang misalnya lagunya Simfoni 9 dibutuhkan, itu sejarahnya bagaimana. Kemudian lagunya misalnya Mazmur 23 itu dibedah di situ, sehingga anak-anak simfoni itu bisa mengiringi itu dengan merasakan lagu itu. Nah, pada saat nanti akhir anak-anak itu akan mengiringi secara mandiri tanpa dikasih tahu akordnya, dibimbing melodinya, mereka bisa mengiringi secara mandiri. Itu kira-kira dalam waktu 2 bulan. Dan sekarang ini anak-anak sudah berjalan dan semuanya ada, sonata ada, minuet ada, simfoni ada. Dan nanti setelah simfoni lulus, nanti itu ada namanya program kelulusan. Program kelulusan itu anak itu bisa dikatakan lulus, bisa dianggap lulus kalau dia bisa mengiringi, mencari tempat sendiri tanpa dibantu apapun sebanyak 5 kali. Nanti kalau itu sudah, kita yang ngawasi pada saat kebaktian, mereka mandiri, benar-benar mandiri, ngiringi dengan kemampuan musikalitas sendiri. Setelah 5 kali baru mereka dianggap lulus, dan itu sangat tergantung dengan dia sendiri. Jadi mandiri, benar-benar mandiri. Itu dari setiap kelas itu isinya pengajarannya itu. Ya. Keadaan sebelumnya itu adalah gereja sini itu pengiringnya sudah banyak yang usianya menjelang sepuh, sehingga pengiringnya kurang. Nah, setelah kami membuat BMC ini, justru mereka itu kan praktek laborat kami di gereja, sehingga setiap minggu mereka mengiring, akhirnya dalam waktu 3 bulan GKJ Sambirjo sudah kelebihan pengiring. Dan itu mungkin tidak terprediksi sebelumnya bahwa akselerasi seperti itu akan tercipta. Mungkin gereja lain bisa berpikir juga bagaimana pengadaan pengiring seperti itu. Dalam waktu 3 bulan pengiring langsung banyak. Pernahkah kita berpikir begitu? Jadi saya kira banyak gereja juga mengalami bagaimana, ada juga ya, terutama di daerah pinggiran seperti kami, itu pengiring itu dibutuhkan. Nah, salah satu pemecahannya, solusinya adalah BMC Musik Korsing.
gitu ya. Kemudian di dampak kepada anak-anak, bukan dampak ya, terobosan kepada anak-anak yang membantu anak-anak, yaitu kepercayaan diri mereka itu akan berbeda kalau dia mengiringi musik setiap minggu. Keuntungan di dalam BMC ini adalah bisa mengadakan pentas bahkan setiap minggu, yang itu susah untuk diciptakan di musik course yang lain, karena kita ada kebaktian. Itu melatih anak percaya diri. Setiap mereka mengiringi tambah percaya diri, sehingga jam terbang yang dibutuhkan di dalam seorang bermain musik itu sangat terjawab. Saya kira itu. Shalom, saya Coach Agustin Kristiawati, bagian manajemen dari BMC. Selamat datang di Musik Course BMC, sanggar bagian dari pengembangan ekonomi jemaat, ekonomi kreatif GKJ Samwirjo. Senang bisa bergabung dengan saudara-saudara seiman Sinode Salatiga. Harapan kami berbagi bisa menginspirasi kepada saudara-saudara seiman semua. Mengapa saya mengambil peluang ini, terpanggil untuk mengadakan sanggar musik? Karena setiap gereja pasti membutuhkan pengiring-pengiring. Nah, kita tidak akan kehilangan generasi ketika kita mengajak anak-anak remaja kita untuk berlatih musik. Dan ini ternyata disambut dan bisa berkembang dan juga ke gereja-gereja yang lain mengikuti sanggar musik Beethoven ini. Dan tentunya secara manajemen kami juga berbisnis. Jadi yang ikut kursus di sanggar musik Beethoven ini membayar setiap bulannya Rp40.000, cukup murah, tetapi bisa memberkati gereja-gereja teman-teman yang ingin gerejanya mempunyai pengiring musik secara permanen dan selalu ada. Tentunya ini kedepannya akan berkembang, mengingat apa yang sudah kami share dalam publikasi disambut oleh teman-teman dari gereja lain untuk menyertakan jemaat pemuda remajanya mengikuti kursus musik pengiring gereja, memainkan keyboard ini di GKJ Samwirjo. Dan saya berterima kasih atas seluruh dukungan dari teman-teman gereja khususnya seklasis Sragen. Dan harapan kami ke depannya, hal ini juga menginspirasi teman-teman kami di klasis-klasis Sinode Salatiga. Kiranya Tuhan memberkati usaha kita bisa berbagi berkat, dan salam BMC. Salam BMC. Perkenalkan, nama saya Agustus Riko Herlambang. Kalau di klasis Sragen bisa dipanggil Riko. Saya salah satu bagian dari BMC yang bergerak di bidang publishing, yaitu bagaimana kita menyiarkan kreativitas anak-anak, tingkat belajar anak-anak kepada publik, kepada klasis kami, kepada klasis yang lain, kepada khalayak umum, agar semakin dikenal bagaimana proses belajar kami, bagaimana harus mengenal notasi dan lain sebagainya. Hanya kami membawa beberapa siaran kami di salah satunya di Facebook, di Instagram, di Telegram, di YouTube juga dengan nama yang sama, Beethoven Music Course. Dan kiranya ini menjadi inspirasi bagi kita semua di tengah pandemi COVID-19 ini yang tidak kunjung selesai, dan kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Salam BMC. Nama saya Teresia, saya sudah belajar piano 5 bulan. Saya senang karena coachnya bisa mengajar dengan jelas. Oh iya, aku juga bisa mengiringi di gereja loh. Terima kasih.
Sorry.